Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan tidak jemu-jemunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih sayang kepada kita, Allah masih menyayangi kita, sehingga kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan senantiasa Allah limpahkan kepada kita hingga akhir hayat kita. Monggo, depannya yang masih kosong terus maju. Oke. Pak Juari maju malih, lurus. Nah, monggo Pak Ribut tengah jeng ngriki. Nah, Pak Ehud biasanya nang ngarep nyapa nang buri kae. Nah, monggo ben Pak Eko nang buri. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetangga masjid ini 4 rumah sebelah utara, Ibu Kamirah tadi 1:30 wafat. Untuk itu sebelumnya kami mohon Syekh untuk didoakan, semoga almarhum diampuni segala dosanya, diterima segala amalnya, dan Allah tempatkan di tempat yang terindah di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia di Masjid Al-Aziz. Bersyukur kehadiratnya Allah masih mempertemukan kita semua dengan bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah mengekalkan nikmat hidayah taufiknya kepada kita bisa menjalani rangkaian puasa di bulan Ramadan, rangkaian ibadah taraweh, witir, dan lain sebagainya dengan lancar, amin ya robbal alamin. Begitu juga kita doakan tetangga masjid kita, Ibu Kamirah, tetangga masjid kita ini yang baru saja dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sowan ke hadapannya di malam hari tadi. Semoga diberikan wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya. Begitu juga jamaah kita yang sedang sakit, yang sedang kurang sehat, kita doakan semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan, sehingga Pak Didi dan juga yang baru operasi Pak Sri, Pak Sis, ya. Nah, semoga secepatnya Allah memberikan kesembuhan, bisa beraktivitas, belajar mengaji, belajar Al-Quran bersama kita kembali. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan pada halaman 59 surah Ali Imran ayat 71, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Di sini ada bacaan yang kita panjangkan sampai 4 harokat, yaitu kalimat ya, ini namanya mad jaiz munfasil ya. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Sifat hamznya kaf ini kita tunaikan. Watak, ada seperti itu ke? Watak gitu ke? Bil batili wataktumunal haqqa wa antum ta'lamun. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار Di sini ada mad jaiz munfasil lagi billadzi. Nah, di sini dipanjangkan 4 harokat ya. Kemudian kalimat unzila. Nah, ini nun mati berjumpa dengan za namanya ikhfa. Kita dengungkan ya. Unzila. Kemudian jangan lupa pada kalimat wajh. Nah, jim adalah huruf qala. Kita pantulkan ya. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Nah, di sini ada mad jaiz lagi. Wala tu'minu nu. Nah, ini kita panjangkan 4 harokat ya. Kemudian pengucapan kalimat lima. Nah, ini juga ikhfa. Caranya
lidah bukan ditempelkan ke makhrajnya ta itu bukan, tapi persiapan nempel ya. Jadi tetap renggang. Jadi bunyinya lima, bukan liman. Nah, ini namanya bukan ikhfa nanti, tapi idhar yang didengungkan gitu ya. Tapi yang benar tadi ya lima. Nah, jadi lidahnya jangan nempel dulu. Nah, lima beda dengan liman. Nah, yang kedua ini keliru ya. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah. Nah, mungkin di sebagian mushaf ada tanda lam alif di atas ya. Nah, di sini kalau diwakafkan lebih baik ya. Qul innal huda hudallahi ay yu'ta ahad. Ay yu'ta ahadum mithla ma utitum. Nah, ini pengucapan mis bukan mis. Nah, kalau mis itu nanti sin, nah, makhrajnya jadi sin, jadi maknanya berubah ya. Jadi yang benar adalah mithla sa ya. Cara mengucapkan sa yang benar, ujung lidah kita ditempelin di ujung gigi yang atas ya. Mithla bukan misla ya. Ayyuta ahadum mithla ma utitum. Mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Nah, ini pada kalimat yuhaju dibaca panjang sampai 6 harokat ya. Au yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillah. Yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Di sini bunyinya shad. Nah,
kita tunaikan makhrajnya lidah ditempelkan pada gigi atas dan gigi bawah. Jadi cara mengucapkannya, giginya ditempelkan dulu, gigi tempelkan, kemudian ujung lidah dipancatkan, ditempelkan di gigi yang menempel tadi, ya di ujungnya gigi yang atas, ya ujungnya gigi yang bawah. Nah, karena kan giginya sudah ditempelkan, ya. Nah, seperti itu bunyinya, ya. Ini seperti suara, napa? Banyak nih kok, ya, angsa nih kok. Gitu, ya. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Nah, di sini kalimat ilaika karena diwakofkan boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 juga, tergantung nafas yang kita miliki, ya. Nah, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. La yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Di sini ada tasdid yang perlu kita tunaikan, ya. Fil ummiyina, mimnya tasdid, ya-nya juga tasdid, ya. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdihi wa
wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim ini jangan lupa shinnya bertitik tiga dibaca tebal ya. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum jadi ini dibaca 4 harokat, kemudian la kedua 2 harokat, khola ini 2 harokat ya. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga setiap satu huruf diberikan 10 hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus di bulan Ramadan Allah memberikan barokah daripada Al-Quran lebih banyak lagi kepada kita. Allahumma amin. Kita bacakan terjemahan dan penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya? Nah, jadi di sini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala
kepada orang-orang ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani gitu. Jadi setelah diperingatkan ya bahwasanya diceritakan ya secara jelas Nabi Isa itu diangkat oleh Allah gitu. Lah kok masih dikatakan kalau Nabi Isa itu Tuhan gitu. Kemudian orang-orang Yahudi sudah dikatakan juga dalam kitab Tauratnya nanti akan datang Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad. Lah kenapa hal-hal tersebut sudah diberitahu oleh Nabi kalian? Nah, waktu itu yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Wataktumunal haqqo. Ya, kamu menyembunyikan yang hak, yang benar kok masih kamu sembunyikan tuh kenapa? Gitu ya. Padahal sudah diperingatkan oleh Nabi yang Allah turunkan waktu itu. Nah, dan juga di sini pelajaran yang kita ambil, lima talbisunal haqqo bil batili. Kenapa kok sukanya itu mencampur aduk perkara yang hak dengan perkara yang batil? Pernah kita buat permisalan kan, air putih, air susu, air madu itu semuanya segar. Ya kalau dicampur dengan najis, ya, dicampur dengan tai cicak, dengan tai tokek misalkan, ya tentunya kalau orang waras nggak mau minum, walaupun di situ air madu, air susu. Ya. Begitu juga dalam urusan agama, kita membuat program pengajian, buat program majelis taklim. Nah, maka disinilah jangan dicampur aduk dengan yang tidak benar, dengan perkara yang batil, gitu. Perkara yang di situ berbau maksiat, perkara yang berbau dosa, nah, kita sterilkan. Gitu. Nah nanti tingkatannya rumah kita juga seperti itu, diri kita juga seperti itu. Jangan dicampur adui dengan perkara-perkara yang sifatnya batil, sifatnya maksiat, sifatnya berbuat dosa kepada Allah. Maka guru kita selalu mengajari doa, Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadam ma abqaitana. Ya Allah, Engkau sayangi kami dengan cara, sayang Engkau kepada kami dengan cara kami meninggalkan maksiat selagi kami masih hidup. Allahumma amin. Ya karena orang berbuat maksiat, berbuat dosa itu adalah merupakan racun, kebatilan kan gitu. Nah, ada juga doa yang diajarkan oleh guru kita, Allahumma ba'id bainana wa baina ma'asik kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, Engkau jauhkan kami antara maksiat dengan kami sebagaimana Engkau jauhkan arah yang paling timur dengan arah yang paling barat. Nah, maka disinilah kita terus belajar, ya. Mulai dari diri kita sendiri, mulai keluarga kita, mungkin ya rekan-rekan kerja kita. Nah ini kita arahnya ke sana, gitu. Semakin hari semakin steril dari kebatilan-kebatilan. Insya Allah diniatkan Pak, ya. Nah ibu juga. Ya. Kemudian sifatnya orang Yahudi ini apa? Wataktumunal haqqo. Ya. Perkara sudah dikatakan benar oleh para nabi, para rasul yang Allah utus waktu itulah kok disembunyiin. Gitu. Ini nggak benar. Gitu. Maka nah sekarang kita terus terang saja. Gitu. Nah, dalam kita hidup di Indonesia ini kan banyak alim ulama, ya. Banyak para kiai. Gitu. Nah ini kalau sebenarnya mau memutolaah, memurojaah kitab-kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah di situ masya Allah akhirnya jadi orang itu ngamalkan Islam itu indah gitu. Nah, madhab Imam Syafi'i mengatakan begini, madhab ini mengatakan. Nah ini kalau orang itu merujuk kepada kitab-kitab yang muktabarah, kitab-kitab yang dianggap akurat, nah ini akhirnya kehidupan dalam beragama itu akan semakin indah. Gitu. Ya. Waktunya sholat, ya sholat, ya. Waktunya undangan, ya undangan. Tapi kalau pas azan, ya di off-kan dulu. Nah, bisa sholat dulu, lanjutkan lagi nanti acara pernikahannya atau acara rapatnya. Nah, akhirnya apa? Kehidupan beragama ketika
dipraktekkan dengan benar sesuai arahan dari Al-Quran, sesuai arahan dari Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, ya, sesuai arahannya, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, sesuai arahannya ulama-ulama ahli tasawuf. Nah, akhirnya orang memandang agama itu indah, gitu. Lezat mengamalkan agama, enak, gitu. Nah ini kadang orang itu setengah-setengah. Lah ini yang istilahnya kita takut masuk dalam firman-Nya Allah Ta'ala ini, wataktumunal haqqo, kalian menyembunyikan perkara yang hak, gitu. Nah, maka khususon para ulama gitu yang atau disepuhkan di masyarakat, nah, jadi takmir, jadi imam masjid, imam musola, maka terus jangan berhenti untuk berdiskusi, gitu. Jangan berhenti untuk bermudzakarah dengan orang-orang yang lebih alim, orang-orang yang lebih mantap keilmuannya, ya. Bahkan kalau kita sendiri selalu merasa kita ini belum ada apa-apanya, di atasku masih ada orang yang lebih alim lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dalam Al-Quran seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau kita semakin menjauhkan diri dari sifat-sifatnya orang ahlul kitab, Yahudi Nasrani, akhirnya tampak kejayaan agama Islam itu akan semakin tampak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Allahumma amin, ya. Kemudian ayat 72, dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingatlah di akhirnya agar mereka kembali kepada kekafiran. Jadi ayat ini hadirin sekalian menerangkan dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, ini termasuk rekadayanya sekelompok orang Yahudi Nasrani, gitu ya. Wa hadhihi makidatun araduha liyulbisu ala du'afai minan nas amrodinihim. Jadi ketika sebagian orang-orang ahlul kitab beriman kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka malah dibubrahkan imannya itu. Apain toh kok iman pada Nabi akhir zaman? Sudahlah, iman aja kepada orang-orang terdahulu dari kita. Yang Nasrani ya kepada kitab Injil, kemudian yang Yahudi juga kitab Taurat. Ngapain kok iman kepada nabinya umat akhir zaman? Nggak usah, gitu. Nah, cara mengelabuinya seperti itu. Cukup kita iman kepada nabi yang Allah turunkan dulu kepada kita, gitu ya. Padahal di situ juga diterangkan kalau imannya benar kepada Nabi Isa, imannya benar kepada Nabi Musa, pada akhirnya diperintahkan untuk iman kepada Nabi Muhammad. Ya karena penyakitnya ini tadi, orang Yahudi Nasrani watak tumunal hakko, kalian menyembunyikan perkara yang benar. Kemudian ayat 73, dan janganlah kalian percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kalian percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya karunia itu di kekuasaan Allah. Dia memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini lanjutan ayat sebelumnya. Sekelompok dari Yahudi Nasrani ketika mempengaruhi kaumnya yang sudah mau beriman kepada Nabi Muhammad, sudah kamu jangan percaya, jangan iman kecuali orang yang mengikuti agamamu, yaitu Yahudi Nasrani, gitu. Nah, maka akhirnya ditegaskan oleh Allah, qul innal huda hudallah, petunjuk itu adalah miliknya Allah. Lah, ketika sudah diturunkannya Nabi Muhammad atau diutusnya Nabi Muhammad, petunjuk yang benar ya ikut Nabi Muhammad, gitu. Nah, karena itulah kehendak Allah. Nah, hanya saja itu tadi mereka itu iri. Lah kok yang menjadi nabi akhir zaman
Kok dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel gitu ya. Bukan dari anak turun mereka. Lah disinilah yang menjadikan mereka gengsi untuk iman kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Lah kalau seperti itu, Allah telah memilih Nabi Muhammad, memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad dengan cara Allah menjadikan beliau menjadi nabi, menjadi rasul untuk umat akhir zaman ini, yaitu anugerah Allah ya berada di dalam kekuasaannya. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki gitu. Nah, sesuai ayat ini juga di zaman Nabi Muhammad ketika para sahabat sebagian ada yang kaya, sebagian ada yang miskin, sebagian ada yang punya ilmu, sebagian ya menjadi orang awam biasa gitu. Maka orang-orang yang memiliki kelebihan harta, kalau bulan puasa bersedekah, takjil ya. Kalau memberikan 100 kurma, butir kurma kan sama aja mendapatkan 100 pahalanya orang berpuasa gitu. Nah, karena memberi makan minum satu orang puasa yang mendapatkan pahala orang puasa tersebut. Nah, akhirnya apa? Sebagian sahabat yang Allah takdirkan miskin, fakir, ya itu akhirnya semacam protes kepada Nabi, ya Rasulullah, itu orang-orang yang kaya mereka Masya Allah bisa bersedekah, bisa infak begini begitu. Nah, akhirnya baginda Nabi memberitahu, maukah kamu saya beritahu kalau kalian baca maka pahala kalian ya seperti infaknya orang-orang kaya itu. Mau ya Rasulullah, ya sudah kamu baca. Nah, kamu baca ini wiridan ini subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Kamu baca setiap habis sholat, maka kalian akan mendapatkan pahalanya orang-orang yang berinfak juga. Maka akhirnya diamalkan sahabat-sahabat yang tidak punya harta banyak itu. Nah, setelah orang-orang kaya mengetahui, akhirnya mewiridkan juga. Akhirnya sahabat-sahabat yang miskin tadi mengadu lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, itu orang-orang kaya pun ngamalin juga zikir tasbih tahmid takbir itu habis sholat. Nah, akhirnya diantaranya di sini kul innal fadla biyadil lah, ya sudahlah, namanya anugerah Allah itu ya Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ditakdirkan jadi orang miskin, orang melarat, ya syukur kepada Allah, jangan kecil hati gitu. Ditakdirkan jadi orang kaya juga jangan bakhil. Nah, memperhatikan du'afa wal masakin, memperhatikan orang-orang yang perlu disantuni. Maka akhirnya di lanjutan ayat ini 74, dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah memiliki karunia yang besar gitu. Nah, jadi Allah memberikan karunia ilmu ya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berikan karunia bisa sedekah dengan hartanya juga beberapa hamba yang Allah kehendaki. Allah memberikan karunia ini dan itu ya sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Lah kalau kita ingin menjadi orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah, di antara kuncinya adalah dengan doa gitu. Melihat Masya Allah si fulan punya ilmu yang banyak sehingga di mana-mana memberikan fatwa, memberikan nasihat, memberikan arahan yang baik sesuai Al-Quran, sesuai hadis. Ya kalau kita ingin punya ilmu ya kita doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Fulan bin Fulan, ya Allah, Engkau beri karunia harta yang banyak, menjadi pejabat. Dia amanah dalam jabatannya, dengan hartanya juga tidak menjadikan dia lalai, tidak menjadikan sombong. Kita kok ingin seperti itu? Ya kita minta kepada Allah. Ya Allah, karuniakan kepadaku mulai harta, bisa bersedekah, bangun masjid, bangun fasilitas umum, bisa berkontribusi kepada masyarakat gitu ya. Nah, di sini apa? Yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim gitu. Pada musim bulan Ramadan melihat Masya Allah ada hafidz Quran, suaranya bagus. Kalau ngimami banyak orang yang terkesan sampai meneteskan air mata. Kok kita ingin seperti itu?
kita minta kepada Allah. Kemudian usaha, gitu. Usaha. Apalagi di masjid kita sudah ada ustadz yang ngajar tajwid, ya. Nah, alhamdulillah. Ya. Nah, disitulah hadirin yang mulia. Masa saya sudah tua kok belajar Al-Quran, Pak? Ya enggak apa-apa, enggak ada yang melarang, gitu. Nah, justru malah kesempatan. Sudah sepuh belajar Al-Quran, niat menjadi hafidhah, walaupun kalau ngapal satu ayat dua ayat lupa terus. Enggak masalah, yang penting niat. Siapa tahu nanti cita-cita kita terwujudkan di cucu kita. Nah, ini akhirnya nanti kita yang bercita-cita, yang berdoa, nanti yang melanjutkan anak turun kita, sehingga nanti kita sudah wafat, sudah almarhum almarhumah, mendapatkan ganjaran atau pahala terus dari hafidh-hafidhah yang kita niatkan. Allahumma amin. Ayat 75. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Dan demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Jadi orang Yahudi Nasrani ya ada yang diamanahi oleh Allah harta begini begitu, mereka juga menginfakkan juga ada. Ya. Ada juga yang diberi sekeping 2 keping dinar tapi bakhil juga ada. Gitu. Nah, kemudian juga mereka itu yang nggak mau infak, nggak mau ini, mereka mengatakan, aduh kami kan nggak tahu. Nah, alasannya begitu, padahal mereka tahu. Nah ini yang nggak baik. Wahum ya'lamun, gitu. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wahum ya'lamun. Mereka berkata mengatasnamakan Allah dengan suatu kebohongan yang mereka sendiri sebenarnya tahu kalau itu bohong sebenarnya itu. Nah inilah yang nggak baik. Maka yang benar itu apa? Jadi adalah orang yang jujur. Nah, kalau orang itu jujur, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannati. Kamu selalulah jujur jadi orang itu. Nah, tapi tidak setiap kejujuran itu harus diomongkan, tidak ya. Nah itu tergantung situasi dan kondisi lah gitu. Jadi jadilah orang yang jujur, karena kejujuran itu akan menarik pelakunya kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan menunjukkan pelakunya kepada surga. Lah maka di sini orang Yahudi Nasrani itu nggak jujur mereka. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Kemudian ayat 76 yang artinya sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang takwa. Gitu ya. Nah, jadi kalau orang itu amanah, ya, menepati janji, nah, misalkan kita jadi pejabat apa gitu, nah, kerjaannya bagaimana begitu sesuai akotnya, nah, kita tunaikan. Nah, di sini termasuk bentuk takwa. Kita jadi orang tua, kita jadi kakek, nenek, ya, hak kita atau kewajiban kita itu apa kita tunaikan, itu termasuk bentuk daripada takwa. Lah kalau kita sudah takwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, akan dicintai oleh Allah. Kemudian ayat 77, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka adalah siksaan yang sangat pedih. Nah ini termasuk sifat yang tidak baik, memperjualbelikan agama. Ya. Nah, berfatwa begini begitu demi mendapatkan sekeping 2 keping rupiah. Nah, ini yang nggak benar gitu. Maka kalau dalam agama perkara yang hak ya kita katakan hak, dalam agama kalau perkara itu batil ya kita katakan batil gitu. Insya Allah. Monggo Pak Ji. Oke, alhamdulillah sesi tanya jawab. Kami persilakan ibu-ibu untuk 2 penanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah salat tarawih. Pada suatu hari saya perjalanan malam antara Surabaya Magetan, dan karena perjalanan malam akhirnya saya tidak mengikuti tarawih. Yang mau saya tanyakan, bolehkah sholat tarawih dikerjakan pada waktu sepertiga malam? Apakah faidahnya sama? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat taraweh itu waktunya adalah setelah mengerjakan sholat isya. Habisnya waktu sebelum terbitnya subuh. Jadi kalau seandainya kita dalam perjalanan atau misalkan habis isya itu mungkin gemeteran karena kesehatan nah kok belum sempat mengerjakan sholat taraweh, ini selagi belum muncul fajar, maka ini tetap boleh dikerjakan dengan niat ada itu tidak keluar dari waktunya. Bahkan kalau seandainya kita sudah kelewatan waktunya karena perjalanan tadi atau karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, ini sebagian ulama menyarankan sholat tarawih itu untuk diqadha. Nah, semampunya karena mungkin tarawihnya gemetaran dan lain sebagainya karena faktor kesehatan tadi, maka ini boleh, mungkin tarawihnya dengan duduk juga boleh. Bahkan yang ibu tanyakan tadi, misalkan perjalanan dari Surabaya Magetan, boleh tarawih di mobil, boleh tarawih di bis, boleh asalkan dalam keadaan wudu. Nah, sholatnya ya cukup isyarah pakai kepala nunduk kalau ruku, nanti itidalnya diangkat, ketika sujud lebih rendah lagi merunduknya, seperti itu. Sehingga yang pernah kita sampaikan, amal-amal sunnah yang sudah istiqomah kita kerjakan, kalau seandainya kelewatan, maka ini sebagian ulama menganjurkan untuk diqadha supaya kita tetap mendapatkan yang namanya istiqomah. Mengatakan ibu alhamdulillah. Monggo tunggal malih. Sampun. Monggo bapak-bapake. Nggih. Niki Pak Abdurrahman. Nuwun sewu, Cih. Nggih, monggo. Niki simpang siur kok ngendikane poso-poso pakai minyak wangi, ada yang bilang makruh, ada yang bilang gitu. Kemudian siwak juga begitu. Terus pundi? Nggih. Nggih, tentang pemakaian minyak wangi atau siwak di saat dalam keadaan berpuasa. Di sini memang ada khilafiyah, ada khilafiyah. Ada perbedaan pendapat para alim ulama. Sebagian mengatakan kalau sebelum waktu zuhur qabla zawal, di sini tetap disunahkan, khususnya siwakan. Tapi kalau sudah setelah zawal atau setelah tergelincirnya matahari dari garis istiwa menuju ke barat itu, maka di sini sebagian ulama memakruhkan. Tingkatannya tidak sampai haram. Gitu. Bahkan sebagian ulama khususnya kalau siwakan itu tetap disunahkan sebelum sholat, saking besarnya fadilah, yaitu yang mengatakan 2 rakaat yang disertai siwakan pahalanya adalah lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Hanya saja perlu hati-hati, siwaknya itu jangan ada selilit sisa-sisa makanan, karena dikhawatirkan nanti bisa tertelan sampai tingkatannya membatalkan puasa. Makanya dikondisikan siwaknya bersih dan lain sebagainya. Mengatakan Pak Monggo sebelum Pak Bambang mungkin ada. Pak Yahya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
mau tanya saya. Satu, orang yang berpuasa itu apa boleh berobat suntik? Yang kedua, sifatnya makhluk bernyawa, manusia yang mencabut nyawanya malaikat Israel. Apakah hewan-hewan semuanya itu yang mencabut? Apakah ya malaikat Israel? Itu aja deh. Assalamualaikum. Pertama pertanyaan, ketika berpuasa orang yang sakit apakah boleh berobat dengan cara suntik? Ini secara umum suntik itu kan memasukkan obat tidak melalui jalur yang namanya jauf atau kerongkongan gitu. Lah kerongkongan inilah yang menjadikan sebab bila mana masuknya sesuatu ke kerongkongan ini menjadikan batal. Itu hidung, telinga, mulut, kemudian jalan depan, jalan belakang, jalan itu buang air itu. Lah karena suntik itu mungkin di pantat atau di pundak, maka di sini tidak membatalkan puasa. Lah kalau infus, lah di sini ulama pun beda pendapat. Kalau melihat dohirnya, infus kan dimasukkan dari nadi, gitu, bukan dari kerongkongan. Cuman fungsinya infus ini nanti akhirnya kan masuk ke lambung. Nah, di sini kalau melihat infus itu dimasukkan dari nadi bukan dari kerongkongan yang 5 tadi, ya tidak batal. Tapi karena efeknya tadi masuk ke lambung sebagai ganti makan dan minum gitu, nah maka ada ulama yang mengatakan batal. Lah terus bagaimana? Ya sudah, kalau orang itu sedang sakit perlu diimpus, kalau nggak diimpus malah jadi lebih parah, ya sudah diimpus saja, nanti puasanya diqadha gitu aja. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Apakah yang dicabut itu manusia saja atau dengan hewan-hewan? Kalau secara umum yaitu mencabut nyawa ya semua yang dikehendaki oleh Allah untuk dicabut nyawanya, sampai kalau ada pohon kok mati ya bisa jadi malaikat Israel juga mencabut. Pernah juga ada yang tanya, loh malaikat Israel kan satu, lah yang dicabut itu kan orang sak dunia, terus gimana? Ya, saya bilang gini aja, listrik di Magetan itu kan banyak rumah gitu. Nah, kalau dijeglekan dari pusatnya kan mati semua kan. Ya mungkin ya kurang lebihnya ya seperti itu. Nah, dan malaikat itu kan mungkin besarnya itu kan ya wallah alam ya. Seperti yang diceritakan, besarnya malaikat Jibril yang aslinya itu bentuknya bila mana seluruh air yang ada di bumi ditumpahkan di atas kepala beliau, satu tetes pun tidak turun. Nah, itu. Malaikat Jibril itu seperti itu besarnya itu. Ya mungkin kurang lebihnya malaikat 10 yang Jibril, Mikael, Israel, Israfil, ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin kalau hanya mencabut orang sak bumi itu kan ya sangat mudah lah gitu ya. Mengatakan Pak nggih? Nggih, monggo lintune. Nggih Mbak Bambang. Monggo. Nih Mbak Bambang ini aneh ini. Tekone keri tapi pertanyaannya akeh. Ya. Semangat menuntut ilmunya tinggi artinya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, matur nuwun saya bertanya ini karena memang keterbatasan ilmu saya. Sebenarnya memang banyak ini yang perlu saya tanyakan, tapi karena waktunya dibatasi ya, Pak Sis. Ada dua aja yang perlu saya tanyakan. Yang pertama ini terkait dengan dua orang yang mana yang satu ini mati syahid, yang satu ini setahun kemudian ini memang masih diberikan kehidupan sehingga bisa melaksanakan sholat dan puasa. Namun demikian orang yang masih hidup dan bisa melaksanakan sholat maupun puasa ini menurut amalannya itu lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Nah ini saya mohon penjelasan. Terus yang kedua ini beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi ya dari medsos itu bahwasanya sholat suruk ini
apakah ada dalilnya ya? Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi tentang dua orang, yang satu meninggal karena syahid perang di jalan Allah, yang satu meninggal setahun kemudian. Nah, kok pahalanya lebih besar yang matinya, wafatnya setahun kemudian? Nah, ini bisa jadi ya, orang yang mati syahid tadi memang zahirnya syahid. Nah, mungkin tingkat keikhlasannya di hadapan Allah ini masih menangan yang matinya biasa, tapi dia itu tadi mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan amal-amal yang lain, sehingga di akhirat pahalanya orang yang matinya setahun kemudian tapi tidak dalam keadaan syahid, pahala atau derajatnya di sisi Allah lebih banyak gitu. Dan sebagian riwayat juga kan ada menerangkan ya. Contohnya orang yang mencari ilmu kan nulis ya. Tintanya pencari ilmu agama yang dibuat nulis ilmu itu sebagian riwayat baginda Nabi mengatakan lebih mahal daripada tetesannya darah orang yang mati syahid. Nah, jadi ada fadilah-fadilah tersendiri lah gitu. Nah, tentunya juga kalau keikhlasannya, kemurnian niatannya ini juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah gitu. Kemudian yang kedua tentang sholat syuruk atau isyraq, apakah ada dalilnya? Ini sudah pernah kita jelaskan. Kalau dalam mazhab Imam Hanafi itu memang ada sholat isyraq gitu. Nah, sholat isyraq itu langsung begitu terbit matahari langsung mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, kalau hadisnya sudah jelas, barang siapa yang dia mengerjakan sholat subuh kemudian antara sholat subuh sampai isyraq kok dia tidak berbicara tentang hal duniawi, kemudian dia mengerjakan sholat sunnah, di situ memang sholatnya itu sholat sunnah gitu, bukan disebutkan langsung sholat isyraq itu enggak, sholat sunnah gitu. Lah kebetulan karena sholatnya itu dikerjakan ketika terbitnya matahari, maka dikatakan sholat isyraq. Isyraq itu dari kata asyraqa yusyriku isyraqan, terbitnya matahari, artinya begitu. Nah, orang yang mengerjakan sholat subuh disertai duduk di majelis ilmu, majelis zikir atau majelis apa saja, intinya tidak berbicara tentang duniawi sampai isyraq, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, fadilahnya adalah seperti haji dan umrah sempurna. Kalimat sempurna ini sampai diulang baginda Nabi 3 kali gitu loh. Nah, maka disinilah bentuk kasih sayangnya Allah kepada umat ini yang belum bisa ke Mekah Madinah. Nah, bisa mengerjakan haji dan umrah setiap pagi ya. Jamaah di masjid, di musola masing-masing, buat majelis taklim, majelis zikir, majelis Al-Quran sampai isyraq, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu sholatnya agak diundur dikit, kurang lebih ya 4 menit 5 menit kurang lebihnya, itu nanti dinamakan sholat duha itu qadra irtifai syamsi qadra rumhin ya, seukuran naiknya matahari 1 tombak. Jadi kalau melihat ke timur kok matahari sudah naik 1 tombak, nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i dinamakan sholat duha. Ngaten Pak nggih? Nggih. Nggih. Boleh, sholat isyraq boleh dilakukan di rumah, di masjid, di musola, bahkan di pasar pun boleh. Nah, terus kalau pripun Pak, teng peken niku kan nggih, tentang duniawi, nggih kanton niate panjenengan. Kalau panjenengan teng peken, teng toko niate pados nafkah sing halal nggih, ya akhirnya mboten dados dunia meleh. Mencari nafkah yang halal, rezeki yang halal, akhirnya jadi akhirat lagi dia gitu. Apalagi niatannya kalau dapat keuntungan banyak, untuk beli takjil, dibagi-bagi di masjid, di musola gitu, dikirim ke tempatnya Mbah Yai ya, menyantuni anak yatim. Jadi akhirnya jadi akhirat lagi nih ya, gitu. Nggih, mekaten Pak Bang nggih. Nggih, niki Pak Suwito selamat datang di Magetan. Tuh beliaunya. Itu dulu Magetan
mukim Magetan, kemudian setelah pensiun hijrah ke Probolinggo. Kemudian kelihatannya memang istrinya harus wafat di Magetan. Beberapa hari sebelum wafat minta hijrah ke Magetan lagi. 3 hari yang lalu istrinya wafat, Pak Sugito. Alhamdulillah. Mugi-mugi pikantuk husnul khotimah, Mbah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.